Perkenalkan, nama saya Albert Pranama. Saya dari jurusan Teknologi Bioproses dengan NPM 1906357502. Perkenalkan, nama saya Zahira Ramadanti dari Teknik Industri. Nama saya Muhammad Handi. Perkenalkan, saya Fauzan Hasan dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Perkenalkan, nama saya Zikri Kalalam dari Departemen Teknik Kimia. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin Stirling. Nah, sebenarnya apa itu mesin Stirling? Mesin Stirling itu didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Mesin Stirling ini adalah mesin Carnot yang unik karena efisiensi teoritisnya mendekati efisiensi teoritis maksimum yang lebih dikenal dengan efisiensi mesin Carnot. Nah, mesin Stirling ini ditemukan pada tahun 1816 oleh Robert Stirling. Saat itu disebut mesin udara dengan model mesin pembakaran luar siklus. Nah, kemudian kita masuk. Bagaimana sih prinsip kerja mesin Stirling? Yang perlu kita ketahui, prinsip kerja mesin Stirling adalah memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan awalnya itu gas pada sistem dikontakkan pada reservoir panas, sehingga sistem menyerap panas. Panas yang dihasilkan ini disimpan dalam sebuah regenerator. Akibatnya, adanya panas ini menyebabkan volume gas bertambah. Karena sistem dalam keadaan tertutup, maka tidak ada gas keluar, sehingga pertambahan volume gas karena pemanasan menimbulkan perubahan tekanan yang cukup besar. Tekanan yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan piston. Sementara itu, gas penggerak menyusup ke ruang yang dingin dengan melepas panas pada saat bersamaan. Karena penurunan suhu ini, volume gas berkurang dan sistem menerima kerja kompresi yang menyebabkan volume gas kembali ke dalam keadaan awal. Nah, keadaan tersebut terjadi berulang secara periodik sehingga terjadi gerakan piston yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menghubungkan ke turbin. Seperti yang kita ketahui, kita bisa melihat begini gambarnya, ini akan terus berjalan. Nah, dalam konteks ini, siklus tertutup. Berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung dalam keadaan sistem. Sehingga menyebabkan mesin Stirling ini memiliki efektivitas yang cukup baik. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dari mesin Stirling. Jadi yang pertama itu ada pemeliharaan dan kebisingan. Mesin Stirling adalah mesin pembakar eksternal, tidak ada kontak antara bahan bakar dan bagian-bagian mesin yang bergerak sehingga akan mengurangi aus. Sehingga pelumasan dan pemeliharaan lebih lanjut akan berkurang. Mengenai kebisingan, mesin Stirling juga tidak memiliki katup atau ledakan, sehingga secara konstruktif lebih sederhana. Getaran yang dihasilkan juga lebih mudah dikontrol dan menghasilkan kebisingan yang rendah dibandingkan mesin dengan pembakaran dalam atau internal combustion engine. Mengenai performa, mesin Stirling hanyalah satu-satunya mesin yang dapat paling dekat secara teori dengan performa mesin maksimal, yaitu mesin Carnot. Selain itu, mesin Stirling juga memberikan respon yang baik pada temperatur rendah. Tidak seperti internal combustion engine yang berfungsi secara baik pada suhu hangat namun memiliki masalah ketika akan bekerja di suhu rendah. Itu yang terakhir ada keserbagunaan bahan bakar atau fuel versatility. Mesin Stirling dapat bekerja dengan sumber panas apapun seperti kayu, batu bara, gas, biogas, bahan bakar cair, bahkan energi surya maupun energi nuklir, atau bahkan tipe-tipe energi lain. Berbeda dengan internal combustion engine yang hanya terbatas pada gasoline, pada auto engine, atau diesel pada mesin diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hasan dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material, NPM 19063565531. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kekurangan mesin Stirling. Mari kita bahas.
Yang pertama, dari segi pengembangan. Mesin Stirling ini kan menggunakan teknologi berbahan dasar tenaga panas. Nah, di dunia sendiri untuk pengembangan dari teknologi yang menggunakan tenaga panas itu masih sangat minim, sehingga masih banyak dari hal-hal yang ada di mesin Stirling yang masih dapat kita upgrade. Kemudian juga karena dari pengembangan yang masih kurang, masih jarang untuk diketahui orang dan masih jarang untuk digunakan. Yang kedua, gagal operasi. Maksudnya gagal operasi ini apa? Jadi mesin Stirling ini memiliki kecenderungan untuk gagal operasi apabila head heater mengalami yang namanya kelebihan panas, sehingga akan menyebabkan gagal operasi. Yang ketiga, daya mahal. Nah, seperti contoh penggunaan tenaga uap atau mesin turbin untuk menghasilkan tenaga listrik, mesin Stirling ini jika dibandingkan memang lebih efisien untuk hal dari segi efisiensi hasil. Namun, biaya yang dibutuhkan apabila dibandingkan dengan alat-alat lain untuk mencapai keefisienan tersebut, alat-alat lain jauh lebih unggul dari segi biaya produksinya dan juga biaya pembuatannya. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar di mesin Stirling itu dibutuhkan biaya yang mahal juga. Dan yang terakhir, ukurannya. Bila dibandingkan dengan alat-alat lain, mesin Stirling ini memiliki ukuran yang cukup besar juga untuk menghasilkan tenaga yang besar. Jadi, misalkan tadi tenaga uap, untuk menghasilkan tenaga yang sama, mesin Stirling membutuhkan ukuran yang lebih besar. Nah, mungkin itu saja, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, saya akan menjelaskan aplikasi dari mesin Stirling itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh dari penggunaan mesin Stirling. Yang pertama, sebagai mesin pompa untuk irigasi atau pengairan, dengan biomasa sebagai pemanasnya. Mesin Stirling biasa digunakan sebagai mesin penggerak dengan daya antara 100 watt hingga 20 kW. Lalu, sebagai mesin pembangkit listrik atau generator, baik dalam ukuran kecil maupun untuk pemukiman yang memerlukan daya besar. Penggunaan mesin Stirling untuk pembangkitan energi sudah sangat luas aplikasinya. Berbagai sumber panas telah digunakan untuk menggerakkan mesin Stirling. Ada yang menggunakan energi surya, biomasa seperti pada contoh sebelumnya, maupun panas buangan dari insinerator, mesin-mesin industri, dan lain-lain. Lalu sebagai mesin pemecah padi, gandum, dan sebagainya, dengan menggunakan sekam sebagai bahan bakarnya. Mesin Stirling juga dapat digunakan sebagai mesin pendingin atau freezer portable. Yang terakhir, sebagai mesin dengan tenaga surya atau sinar matahari sebagai pembangkit dayanya. Umumnya, mesin Stirling akan digunakan sebagai konsentrator surya atau suatu alat yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga surya menggunakan lensa atau cermin untuk memusatkan banyak sinar matahari ke sebuah area kecil. Mesin Stirling dengan tenaga surya juga dapat diaplikasikan untuk pompa ataupun generator.